sahabat Manggu, balik lagi di channel Manggu Media. Dan hari ini kita bakal bahas topik yang cukup serius tapi penting banget. Kebodohan. Ya, kebodohan apa saja yang mulai dinormalisasi di Indonesia. Dari hal yang bikin kita geleng-geleng kepala sampai yang bikin khawatir soal masa depan. Yuk kita kupas tuntas dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke videonya, agama dan budaya merupakan dua unsur penting dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Ketika ajaran agama masuk dalam sebuah komunitas yang berbudaya, akan terjadi tarik-menarik antara kepentingan agama di satu sisi dengan kepentingan budaya di sisi yang lain. Dalam tataran teologis, Islam adalah sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah dan transenden. Sedangkan dalam perspektif sosiologi, Islam merupakan fenomena peradaban, kultural, dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Antara Islam dalam tataran teologis dan sosiologis yang merupakan realitas kehidupan sejatinya merupakan realitas yang terus-menerus menyertai agama ini sepanjang sejarah. Tradisi merupakan bagian dari budaya, salah satu tradisi lokal yang melekat erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat kaya dengan masalah budaya dan tradisi setempat. Budaya maupun tradisi lokal pada masyarakat Indonesia tidak hanya memberikan warna dalam percaturan kenegaraan, tetapi juga berpengaruh dalam keyakinan dan praktek-praktek keagamaan dalam masyarakat. Nah, pada hari ini Manggu Media akan rekomendasikan satu buku yang cukup relate dengan pembahasan tadi, yaitu buku yang berjudul Relasi Islam dan Tradisi Lokal, Potret atas NU, Muhammadiyah, Wahabi, dan Baduy. Di dalamnya dibahas berbagai macam permasalahan dan juga keterikatan antara tradisi, agama, dan budaya. Cocok banget buat kalian yang lagi pengen baca buku yang membahas tentang keterikatan tiga hal tadi. Mau itu kalian pelajar, mahasiswa, atau yang sekedar pengen nambah pengetahuan. Yuk segera cek bukunya di www.manggustore.com atau temukan Manggu Store di e-commerce kesayangan kamu. Dan tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Oke, yang pertama kita bahas sesuatu yang bikin ngeri, yaitu child grooming. Apa sih itu child grooming? Ini adalah praktik di mana orang dewasa membangun hubungan emosional dengan anak di bawah umur. Biasanya buat tujuan eksploitasi. Dan di Indonesia, hal ini mulai dianggap biasa saja. Bayangkan, menurut data dari KPPA tahun 2021 ada 11.952 kasus kekerasan anak yang terkait dengan child grooming. Banyak yang menganggap kalau anak pacaran sama orang yang jauh lebih tua itu adalah hal wajar, apalagi di daerah pedesaan. Padahal hal ini bisa berujung ke pernikahan anak atau bahkan kekerasan seksual terhadap anak. Apa tanda-tandanya? Mulai dari pujian berlebihan, kasih hadiah, sampai akhirnya kontak fisik yang enggak wajar. Yang lebih parah, pelaku sering mendekati keluarga korban biar bisa dipercaya. Ini serius guys, dan kita semua harus aware. Nah, kalau kalian curiga ada kasus kayak gini, atau kalian menemukan ada kasus yang kayak gini, kalian bisa lapor ke Komnas Perempuan, Komnas HAM, atau hubungi SAPA di 021 129. Dan kita harus lindungi anak-anak kita semua. Selanjutnya kita bicara soal korupsi. Ya, ini kayak penyakit yang udah mendarah daging ya di Indonesia. Meskipun semua orang ngomong korupsi itu salah, tapi kok rasanya masih biasa aja gitu di kehidupan sehari-hari. Korupsi disebut sebagai kejahatan yang luar biasa, tapi nyatanya banyak yang masih nyanyi lagu lama. Ya gitu deh, namanya juga sistem. Ada yang bilang ini karena keserakahan, ada juga yang bilang karena kesempatan. Tapi dampaknya bikin rakyat susah,
kepercayaan ke pemerintah hilang, dan negara tentunya rugi besar. Pernah dengar kasus-kasus korupsi besar yang bikin heboh? Reaksi kita biasanya marah, tapi apa kabar tindakan nyatanya? Korupsi kecil kayak nyogok buat urusan SIM atau proyek juga masih terjadi di mana-mana. Ini yang bikin kita harus sadar, normalisasi seperti ini harus segera dihentikan. Dan kita bisa mulai dari diri sendiri. Tolak suap, dukung transparansi, dan pantau kinerja pejabat. Kalau kita semua kompak, pasti bisa bikin perubahan. Dan yang terakhir kita bahas hustle culture. Ini tuh budaya kerja keras sampai lupa batas. Kayak double meeting atau kerja 24 jam nonstop. Kedengarannya keren, produktif banget, tapi beneran gitu? Di Indonesia, apalagi pas pandemi nih, hustle culture jadi kayak badge of honor, terutama buat milenial dan Gen Z. Tapi penelitian bilang multitasking berlebihan bikin fokus kita bisa hilang, kreativitas jadi drop, sampai bisa stres dan depresi. Gimana? Serem kan? Contohnya nih, ada yang sampai kerja nonstop, gak bisa lihat layar lama-lama karena mata capek, atau bahkan burn out. Dan yang paling parah, ada yang sampai depresi berat. Ini bukan cuma soal kerja keras, tapi soal keseimbangan hidup. Ingat itu guys. Jadi mulai sekarang coba deh atur waktu kerja dan istirahat. Produktivitas itu penting, tapi kesehatan mental dan fisik itu jauh lebih penting. Setuju nggak? Nah guys, itu dia 3 hal yang bodoh dan mulai dinormalisasi di Indonesia versi Manggu Media. Child grooming, korupsi, dan hustle culture. Ketiganya punya dampak yang serius, tapi kalau kita aware dan mulai berubah dari sekarang, pasti ada harapan buat masa depan Indonesia yang lebih baik. Menurut kalian gimana nih tentang topik-topik tadi? Apalagi sih yang menurut kalian mulai dinormalisasi tapi sebenarnya salah? Tulis kolom komentar di bawah dan jangan lupa share video ini biar lebih banyak orang yang sadar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.